Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Ya, saya percaya pernyataan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita di bulan Juli ini. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat satu lagu pujian dengan-Mu Tuhan. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh Jesus Christ, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh ya la la bashana la la, oh ya la la bashana la. Jesus, ya la la bashana la la, ya la la ya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jesus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online, ibadah streaming kita di bulan yang baru, di bulan Juli tahun 2020. Tidak terasa kita sudah melewati setengah dari tahun 2020 ini. Tapi saya percaya bahwa the best yet to come, yang terbaik masih ada di depan kita. Yang terbaik masih ada menunggu kita untuk kita meraihnya bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa sepanjang setengah tahun 2020 ini. Kami boleh melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, dan kami percaya Tuhan akan meneruskan, akan melanjutkan dan terus menyatakan kebaikan-Mu di sisa tahun 2020 ini. Kami mau menikmati bulan ini dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami untuk menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bulan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema buah kehidupan orang percaya. Tapi minggu ini saya mau memulainya dengan satu judul firman Tuhan, yaitu percaya
pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat di Yohanes 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dari pembacaan firman Tuhan kali ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu tidak seorang pun yang tahu dan bisa memastikan apa yang akan dia terima atau apa yang akan dia hadapi pada hari esok. Tetapi meski sama sekali kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita hadapi, saya percaya kita perlu mengingat beberapa hal, yaitu jika Tuhan masih membangunkan kita hari ini, masih membangunkan kita pagi ini, itu artinya ada 3 hal yang saya mau bagikan, ya. Itu artinya yang pertama, yaitu Tuhan masih siap menolong kita. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan tadi, ya. Kalau kita terus bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita, karena setiap Natal kita mendengar bahwa Yesus lahir sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita, ya. Dia selalu beserta kita. Dan kalau kita percaya Dia beserta kita, kita juga percaya pemeliharaannya, ya. Jadi kalau pagi hari ini saudara kita masih sehat, masih dibangunkan Tuhan, masih menghirup napas kehidupan, itu pertanda bahwa Tuhan juga masih siap untuk memelihara kita sepanjang hari ini, ya. Dan bahwa Tuhan juga masih siap untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sebab jika Tuhan sudah tidak lagi mau untuk memelihara dan mencukupkan segala yang kita perlukan pada hari ini, maka kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, kita sudah tidak dibangunkannya pagi hari tadi. Namun dengan kasih yang tiada habis-habisnya, setiap hari kita percaya adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ingatlah, ada kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan kita, yang menjadi tuntunan bagi kita. Kenapa Tuhan memberikan segala kebaikannya setiap hari. Kita lihat di Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi rahmat Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Jadi ingatlah saudara, setiap hari itu selalu saja ada yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini banyak orang mengatakan, oh udah capek, udah bosen, udah lelah, ya hanya di rumah saja, ngerjakan banyak hal hanya di rumah, kumpul di rumah, ya sulit mau kemana-mana. Itu berarti orang itu tidak mengerti janji Tuhan, tidak mengerti apa yang disediakan Tuhan atas hidupnya. Karena kalau kita melihat petunjuk firman Tuhan, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa setiap hari, setiap pagi rahmat Tuhan itu selalu baru. Bukankah kita senang kalau menerima sesuatu yang baru, ya? Baju yang baru, rumah baru, ataupun kita mendapatkan barang yang kita inginkan dan itu masih baru. Pasti senang kita menggunakannya, pasti kita bersuka cita, pasti kita dengan senang hati mempergunakannya. Jadi percayalah Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahwa Tuhan akan memelihara kita bahkan lebih baik daripada burung di udara, ya, dan Dia hiasi kita bahkan lebih indah daripada bunga bakung di padang. Itu janji Tuhan, ya. Kalau saudara baca Matius 6
ayat 25 sampai 33, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan pemeliharaannya. Burung aja dikasih makan, ya, bunga bakung aja diperindahnya, bahkan lebih indah daripada semua pakaian Salomo. Dia akan memelihara kita dan memuliakan kita lebih daripada apapun juga, asalkan kita tetap percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita masih bangun hari ini, kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, itu berarti Tuhan masih siap membela dan menjaga kita. Ya, Dia masih siap membela dan menjaga. Percayalah, meski mungkin sama sekali kita tidak tahu, ya, tidak tahu sama sekali tentang siapa yang akan mencoba menghalangi jalan-jalan kita, masalah apa yang akan kita hadapi hari ini, ya, bahkan meski kita sama sekali tidak punya kemampuan apapun untuk menghadapinya, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku, janganlah takut. Kalau Tuhan masih bangunkan kau hari ini, berarti Tuhan masih siap membela engkau, masih siap menjaga engkau. Sebab jika Tuhan masih membangunkan kita pagi hari ini, itu tandanya Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita untuk menghadapi bahaya seperti apapun juga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun hari ini mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita, ya, mungkin saja itu tidak mampu kita atasi oleh kekuatan kita sendiri. Namun, jika saja kita mau terus mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan, ya, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi tantangan apapun, bahaya apapun itu sendirian. Keluaran 14 ayat 14 jelas sekali mengatakan, ya, demikian firman Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, ini bukan berarti kita cuma diam, nggak lakukan apa-apa. Ya, mungkin saja waktu kita diam di sini berbicara tentang kita sudah nggak berdaya apa-apa, kita nggak mampu berbuat apa lagi. Mungkin kita cuma bisa berdoa ketika kita menghadapi masalah itu. Tapi janji Tuhan, Dia yang akan berperang, Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, bukankah kita sering dengar satu lagu, pertolonganmu begitu ajaib, kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saudara ingat, waktu kita sudah gak mampu, waktu kita sudah gak bisa buat apa-apa lagi, kita tinggal cuma diam, menunggu, menanti jawaban Tuhan, berharap sama Tuhan. Disitulah kita akan melihat tangan Tuhan akan menolong kita. Tangan Tuhan akan berperang melawan setiap hal-hal di luar akal pikiran kita. Bahkan orang-orang yang kita tidak sanggup hadapi lagi, Tuhan sendiri akan berdiri di depan kita untuk membela kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, taruhlah pengharapan kita sama Tuhan. Jangan takut. Percayalah kalau Dia masih bangunkan kita pagi hari ini, Dia siap membela saudara dan saya. Dia siap juga menjaga saudara dan saya. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, ya, kalau kita masih hidup sampai hari ini, pagi tadi kita masih dibangunkan Tuhan, itu berarti kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini satu-satunya tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menjadikan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan? Saya kasih tahu caranya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu yang akan kita lakukan hari ini, bawalah di dalam doa dan janjikanlah lebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa kita bahwa segala hal yang akan kita kerjakan hari ini
segala keberhasilan kita, segala yang akan kita terima hari ini, berkat ataupun promosi ataupun apapun yang akan kita terima, hal yang baik hari ini, ya, kita harus mengatakannya itu adalah karena Tuhan, dan semuanya akan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memuliakan Tuhan saja. Jadi bawa di dalam doa kita itu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu berasal dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaannya. Coba kita lihat di Kolose 3 ayat 17, dikatakan apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengapa kita perlu bersikap atau berjanji seperti itu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Ya, sebelum memulai kegiatan kita sehari-hari di pagi hari, kita perlu saat teduh, kita perlu berdoa, berbicara kepada Tuhan, ya, menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, dan kita berjanji. Kenapa kita perlu berjanji seperti itu? Kenapa kita perlu berdoa seperti itu? Sebab kalau kita melakukan itu berarti kita sedang melibatkan Tuhan untuk menolong dan membela kehidupan kita di sepanjang hari ini. Lalu kenapa Tuhan mau menolong dan membela kita? Ini poinnya. Sebab bukankah semua yang akan kita dapatkan hari ini akan kita kembalikan, persembahkan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang yang pandai menyenangkan hati Tuhan, orang yang senang memuliakan Tuhan di dalam segala hal yang dia kerjakan, di dalam segala kesuksesan dan keberhasilannya, saya percaya Tuhan juga pasti akan menyenangkan hati kita, bahkan memuliakan kita lebih dari segala ciptaan yang lain. Saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh membawa hidupnya di pagi hari untuk dipersembahkan kepada Tuhan, apapun yang dia akan kerjakan, keberhasilan apapun yang dia nyatakan kepada Tuhan, semua untuk kemuliaannya, Tuhan pun akan disenangkan, Tuhan pun akan berkenan sama orang tersebut. Dan apapun yang dia kerjakan, saya percaya ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bukankah seperti Yusuf? Kalau kita tahu cerita Yusuf di Kejadian, dikatakan waktu dia di rumah Potifar, Potifar melihat dia, dan Potifar berkata, ini orang disertai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dia buat dengan tangannya akan berhasil. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita suka pedulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan peduli lebih lagi sama hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa kata firman Tuhan soal kita peduli dengan pekerjaan Tuhan? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau kita beri kepada Tuhan? Ya. Apa yang mau kita nyatakan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kita? Ya. Firman-Nya katakan, berilah maka kamu akan diberi, bahkan sampai berkelimpahan. Kita lihat Lukas 6 ayat 38. Apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, apa yang mau kita tabur dalam kehidupan ini? Kalau kita tahu kita ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikenan Tuhan, orang yang sudah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan kita sudah menerima kabar baik yang menyelamatkan hidup kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Apa benih terbaik kita yang kita miliki, yang bisa kita tabur? Ya, saya percaya benih terbaik kita yang bisa kita tabur adalah firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu kita. Ya. Dan yang selanjutnya adalah berkat yang kita terima. Baik itu berkat materi, ya, berkat kabar baik, ya, kita sampaikan, kita bagikan kepada orang lain. Untuk apa semua ini? Untuk apa benih-benih tersebut? Apakah hanya untuk diri kita sendiri, firman Tuhan itu? Apakah waktu hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri? Ataukah uang kita, kekayaan kita, berkat yang kita miliki hanya untuk kita sendiri? Untuk apa? Saya percaya segala sesuatu itu Tuhan limpahkan sama kita untuk memperlebar kerajaannya dan untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaannya. Percayalah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apapun yang kita tabur dalam hidup ini, baik firman Tuhan, baik doa, baik itu harta kita, baik itu waktu kita, semuanya itu dimaksudkan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Ingat, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Puji Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan buat saudara 3 hal. Kembali saya review. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kau masih bangun, ya, kau percaya bahwa Tuhan membangunkan kau dengan satu tujuan yang mulia. Yang pertama, ingatlah Tuhan masih siap menolong kita. Yang kedua, Tuhan masih siap membela dan menjaga kita. Dan yang ketiga, berarti kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan kita akan mengambil perjamuan kudus, dan kita akan tutup nanti dengan doa berkat. Saya minta Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih persiapkan perjamuannya, roti perjamuan dan anggur perjamuan, dan kita akan mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memulai bulan ini dengan kita mengambil perjamuan kudus. Sebagaimana khotbah yang barusan saya sampaikan, ingatlah akan pemeliharaan Tuhan. Dan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita sadar sebelum Dia melakukan banyak hal di dalam pemeliharaannya terhadap kita, Dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya, nyawanya, ya, keberadaannya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita angkat roti perjamuan ini. Tidak kebetulan di roti perjamuan kita, di roti hosti ini ada firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah roti hidup. Ambil waktu untuk membacanya, merenungkannya sebelum kita memakannya. Ingat, kita sepanjang hidup kita harus percaya bahwa roti hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam Dia akan diserahkan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Lalu setelah makan, Dia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku."
Mari kita minum sama-sama. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali betapa baiknya Engkau Tuhan, melalui kehidupan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami sudah menerima segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Dan kalau hari ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh dibangunkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan masih siap terus menolong kami. Tuhan masih siap membela dan menjaga kami. Dan itu berarti hidup kami ini adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk menghasilkan buah. Dan buah kami adalah buah yang tetap, yaitu jiwa-jiwa yang masih banyak di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau. Pakai lidah bibir kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada sebanyak orang Tuhan yang belum mengenal Engkau. Bapa, kami rindu jadi berkat, jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada. Tapi sebelum kami menjadi terang dan menjadi garam dan menjadi berkat, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap taat dan setia dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Dari sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima berkat, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai dengan ibadah kita. Tapi biarlah firman Tuhan terus berbicara dalam hati kita dan memampukan kita sepanjang bulan ini tetap percaya, tetap semangat, dan tahu bahwa Tuhan itu memelihara kita. Dan kita rindu kabar baik ini juga kita sampaikan kepada sebanyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Saya baru selesai membaca buku ini. Buku ini sangat memperlengkapi saya. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Walaupun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, dan saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian masih dapat mendukung pekerjaan pelayanan dengan memberi persembahan, persepuluhan, misi, compassion ministry, dan dana gedung melalui rekening berikut ini. Dan jangan lewatkan ini ya. Ingat, mari kita dukung dan doakan perintisan Gereja CBC JB 3 Palembang di Muara Bungo dan Jambi. Juga pelayanan Compassion Ministry di jemaat dan lingkungan. Bagi yang berbahagia di minggu ini, akhirnya ada pepatah dari Abraham Lincoln. Seandainya saya memiliki waktu 10 jam untuk menebang pohon, saya akan melewatkan 8 jam pertama untuk mengasah kapak saya.
mengajar kita untuk efektif menggunakan tenaga dan waktu. Saat kamu melakukan sesuatu, rencanakan terlebih dahulu dengan matang. Ya, supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi ingat, jangan lupa libatkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.